berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung dalam program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 ya. Saya tadi di awal sempat menyinggung soal keberhasilan Piala Thomas Indonesia yang berhasil menjuarai Piala Thomas tahun 2020, karena tentunya dengan kebiasaan olahraga, tubuh fit, tubuh sehat juga, ini sebagai satu di antara ikhtiar kita untuk menangkis COVID-19 pada tubuh kita. Dan kita masih ada relevansinya dengan penanganan COVID-19. Untuk tema pada pagi hari ini adalah Jurus Sukses Provinsi Jawa Timur untuk menurunkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa disingkat dengan istilah PPKM. Nanti bersama dua narasumber, insya Allah nanti ada Dr. Erwin Asta Triyono, beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Lalu juga ada Dr. Ira Puspitasari, beliau adalah dosen Data Science Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga, di mana program Dinamika Jawa Timur ini bisa juga Anda dengar di Radio Persada Kabupaten Blitar, Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Kanjuruhan Malang, Radio Suara Kota Probolinggo, Radio Wika Mojokerto, Radio Magetan Indah, Radio Malawapati Bojonegoro, Radio Ralita Pamekasan, Radio Suara Madiun, Radio Suara Pacitan, Radio Ramapati Kota Pasuruan, Radio Suara Njuk Ladang Ersal Nganjuk, Radio Mahardika Bondowoso, Radio Guyup Rukun RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, Pradia Suara Tuban, Suara Jombang, dan Radio Purwoboyo FM Kabupaten Madiun. Untuk secara visual juga bisa Anda simak di channel YouTube kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Nanti juga Anda bisa bergabung bertanya-tanya dengan kedua narasumber kami di 0811 309 1009. Sekali lagi, tema yang kita bahas adalah Jurus Sukses Jawa Timur untuk menurunkan level PPKM, di mana program Dinamika Jawa Timur ini kerjasama dari ALPPL Jawa Timur, Kominfo Jawa Timur, dan juga Sekolah Pasca Sarjana UNER. Sepertinya saya sudah tersambung dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Terima kasih untuk peluang waktunya. Selamat pagi Pak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Erwin. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami sampaikan selamat dokter atas penunjukannya Dr. Erwin sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Semoga lancar dan sukses ini. Memang bukan tanggung jawab yang mudah karena kita masih dalam kondisi di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Kemudian juga ada Dr. Ira Puspitasari. Selamat pagi. Assalamualaikum Dr. Ira. Dr. Ira atau Ibu Ira. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Terima kasih Ibu Ira Puspitasari atas waktunya. Dan di awal saya ingin bertanya kepada Pak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Kita kalau melihat dari banyak media yang sudah dirilis mengenai COVID ini, kita patut berbangga dan menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak begitu ya untuk menurunkan angka COVID-19 di Jawa Timur. Dan informasinya di Jawa Timur dari 38 kabupaten kota ini ada 32 yang sudah masuk pada level 1 PPKM. Nah, ini yang saya tanyakan kepada Pak Kepala Dinas Kesehatan ini. Perkembangannya sampai sejauh ini seperti apa ini, Pak? Ya, pada prinsipnya saya mulai dari ilmu tentang COVID dulu. Supaya nanti pembahasannya nyambung dengan dinamika yang ada di masing-masing kabupaten kota. Memang pada prinsipnya COVID sendiri itu virus yang relatif masih baru. Tabiatnya masih belum jelas betul. Apakah terkait dengan transmisinya, terkait dengan angka kematiannya, ini masih terus kita
kita analisis ya. Yang jelas karena tabiatnya belum jelas sehingga istilahnya kita pakai learning by doing, belajar terus ya, melihat dinamika yang ada. Karena pada prinsipnya apapun bentuk virusnya, yang kita harapkan 6M dan 3T plus vaksin itu yang menjadi kuncinya. Jadi terkait dengan level PPKM itu nggak lepas dari upaya-upaya 6M, 3T, dan vaksin itu. Nah, saat ini 32 kabupaten kota itu level 1, sekitar 1-2 hari yang lalu sempat 34 kabupaten kota level 1, sehingga sisanya masih level 2 kurang lebih 4-6 kabupaten kota, dan itu sifatnya dinamis. Kenapa dinamis? Karena indikator yang dipakai juga relatif butuh upaya bersama ya. Misalkan untuk mencapai level 1 itu transmisi komunitas terkait dengan kasus konfirmasi, rawat inap, kematian, betul-betul harus kita turunkan ya. Kemudian kapasitas respon terkait dengan testing, tracing, treatment juga harus kita kendalikan. Memang beberapa kelemahan dari kami yang mungkin perlu diperbaiki teman-teman dari kabupaten kota adalah gimana upaya untuk terus mempertahankan tingkat tracing yang diharapkan bisa lebih dari rasio 1:14. Nah, ini kemarin sudah kita koordinasikan dengan teman-teman kabupaten kota supaya mereka terus menjaga prestasinya dalam upaya untuk meningkatkan tracing dan testing, terutama kalau ada kasus-kasus baru yang muncul. Jadi sifatnya dinamis, Pak Ilham, sehingga nanti tetap kita upayakan ya kalau bisa 38 itu level 1 semua. Iya. Kira-kira seperti itu. Alhamdulillah kalau bisa level 1 semuanya begitu ya. Tapi dalam secara umum, Dr. Erwin, ini sudah relatif terkendali begitu ya untuk kasus COVID-19 khususnya di Provinsi Jawa Timur. Iya, jadi kalau lihat indikator yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan sudah terkendali dalam arti level 1. Nah, untuk menuju hijau itu kita pertahankan nanti kasusnya kalau bisa 0 kan gitu. Untuk bisa kita warnai menjadi warna hijau sesuai dengan indikator yang diberikan oleh BNPB. Kira-kira itu. Baik. Itu beberapa waktu lalu saya sempat liputan dan mewawancarai dengan satu di antara kepala daerah. Beliau mengatakan begini, sebenarnya kami ini sudah masuk di PPKM level 1 kalau mengacu pada aturan di Kemenkes. Tapi di Imendagri kita masih belum karena vaksin lansia itu masih belum mencapai 60%. Nah, dalam persepsi kami berarti ada dua aturan ini, Pak. Maksudnya itu ada dua standar ukuran yang ditetapkan, Kemenkes dan juga Inmendagri. Iya. Itu seperti apa, Pak? Apakah memang berbeda atau bagaimana? Oke, saya mencoba masuk dari dua aspek ya. Satu aspek dari sisi kebijakan dulu. Memang urut itu artinya gini. Kementerian Kesehatan membuat level dari sisi indikator tadi sesuai dengan dua hal, yaitu transmisi komunitas dan kapasitas respon. Tugasnya Kemenkes hanya memberikan assessment, ya. Sedangkan upaya untuk masing-masing kabupaten kota menyikapinya seperti apa itu dibantu oleh Kemendagri, ya. Jadi assessment-nya sudah dibuatkan oleh Kementerian Kesehatan, eksekusinya diterapkan melalui Imendagri. Jadi tidak ada yang kontradiksi sebetulnya. Cuma di dalam Imendagri itu ditambahi indikator yang namanya vaksinasi, ya. Sehingga teoritis sebetulnya kabupaten kota udah bagus semua dari sisi indikator dari Kementerian Kesehatan, tapi begitu ditambah indikator, ya perjuangannya ditambah dalam arti gimana upaya untuk membuat target vaksin secara umum itu lebih dari 70% dan lansia kalau bisa lebih dari 60%. Itu yang menjadi target. Itu dari sisi kebijakan. Dari sisi ilmiah, ya memang betul herd immunity itu
mungkin baru kita anggap tercapai kalau memang vaksinnya lebih dari 70%. Ya. Jadi mau nggak mau antara kebijakan yang sifatnya pemerintah dengan aspek ilmiah sebetulnya nyambung. Cuma ya tetap aja semua itu perlu kerjasama tim, mulai dari pemerintah, masyarakat, kemudian teman-teman dari TNI Polri, LSM, untuk gimana upaya bahu-membahu untuk mencapai target mempertahankan indikator dari Kementerian Kesehatan dan meningkatkan cakupan vaksinasi. Jadi relatif itu perjuangan yang perlu diatasi bareng ke depan. Iya. Dan kalau saya baca literasi dari Dr. Erwin ini kan juga dokter pernah di Rumah Sakit Lapangan Indrapura, kemudian di Rumah Sakit Lapangan Bangkalan, dan itu memang rumah sakit yang ditujukan untuk percepatan penanganan COVID-19 begitu ya. Dan kalau melihat dari kondisi sekarang yang memang relatif sangat-sangat melandai dibandingkan dengan periode bulan Mei, Juni, Juli tahun 2021 kemarin, bahkan akhir tahun 2020 kemarin, ini apa sih yang menjadi penyebab atau faktor utama? Apakah karena vaksinasi yang semakin masif, kesadaran masyarakat yang tinggi, atau bagaimana, Dr. Erwin? Iya, itu memang mohon maaf ya, menggambarkan virus, tabiat virus ke masyarakat itu memang perlu perjuangan. Ya. Bayangkan aja kita pertama kali melaunching penyakit ini Maret 2020 itu, betapa banyak orang-orang itu yang ada satu bagian yang langsung mengerti, terutama nakes, ada satu bagian yang mungkin ketakutan atau jadi follower, ada satu yang malah menciptakan hoax misalkan. Itu 3 bagian yang saat itu perjuangannya luar biasa. Pelan-pelan satu demi satu kelompok-kelompok masyarakat kita berikan edukasi, sehingga ya dalam tanda kutip setelah setahun setengah ini kita lebih banyak orang-orang yang bisa memahami bahwa COVID itu sebetulnya ada dan relatif perlu kita kendalikan, dan cara mengendalikannya clear, 6M, 3T, vaksin. Sehingga dengan upaya 6M, 3T tadi diharapkan ya betul kasus-kasus dari hulu relatif bisa dikendalikan supaya jangan masuk ke hilir. Kalau ke hilir susah memang. Nah, setelah itu ditambah dengan vaksin, sehingga yang kita bayangkan itu hari ini mungkin kita berhasil menurunkan kasusnya, malah membuat landai. Tapi yang nggak kalah pentingnya, euforia terhadap landai ini jangan sampai dimaknai terus melepas masker misalkan. Jadi tetap protokol kesehatan harus dijalankan. Sampai kapan? Ya ini yang namanya new normal ya, budaya baru untuk membuat kita kemanapun, sementara ya kuncinya pada penggunaan masker, cuci tangan, jaga jarak, ditambah yang lain-lain, mencegah mobilitas berlebihan, kemudian kerumunan dicegah, dan makan minum yang bersamaan kalau bisa kita hindari. Jadi tantangan kita ke depan lebih banyak pada upaya mempertahankan kebiasaan-kebiasaan new normal dalam bentuk penerapan 6M dan 3T. Kira-kira itu. Jadi mendorong masyarakat juga untuk tetap patuh dan disiplin terhadap protokol kesehatan ya. Betul sekali. Karena corona ini tidak bisa dihilangkan memang, Dr. Erwin ya. Jadi virus itu, mohon maaf ya, ini filosofi yang sangat mendasar, itu benda hidup buatan Tuhan. Mereka pasti punya cara sendiri untuk mempertahankan hidup ya. Tugas kita memang tidak mati-matian membunuh, tapi minimal mengendalikan sehingga suatu saat dia jadi virus-virus biasa yang notabene mungkin akan tetap hidup, tapi bisa kita kendalikan khususnya dari sisi imunitas kita, supaya kita kalau sakit ya sama seperti dulu, flu, batuk pilek, setelah itu istirahat, setelah itu ya normal sendiri, dengan upaya untuk mempertahankan jangan sampai sakit dengan 6M tadi. Dokter, kalau sampai detik ini atau sampai sekarang ini jumlah pemberian vaksin di Provinsi Jawa Timur sudah berapa juta orang, dokter, yang divaksin kalau jenengan punya data ya? Kalau prosentase sekitar 56%. 65% ya? Ya, itu yang masyarakat umum gitu ya? Kalau untuk yang lansia masih belum ada atau bagaimana? Saya siapkan datanya. Pada prinsipnya yang untuk
total 56,16%, kurang lebih 17 juta 800 sekian. Untuk lansia kurang lebih 33% atau 1.400.000. Ya. Ini ada hal yang khusus terkait dengan lansia itu. Karena satu sisi teman-teman di lapangan kadang-kadang sudah berhasil mengumpulkan lansianya, tapi rata-rata tensinya di atas 180 misalkan, itu yang menjadi tantangan kita untuk menunda dulu vaksin untuk lansia. Tapi di luar itu tantangannya pada gimana memobilisasi lansia untuk ke tempat pelayanan vaksin, karena lansia kan mobilitasnya memang cenderung tidak secepat anak-anak usia muda, sehingga tantangan kita lebih banyak gimana kita justru membuat strategi door to door. Memang cenderung lambat, tapi tetap itu menjadi bagian upaya terbaik kita mencapai sasaran lansia. Betul. Dan ini strategi juga diterapkan di beberapa kabupaten kota yang lain, di mana biasanya vaksinasi massal itu tersentral, tapi sekarang sudah menyebar ke desa. Bahkan untuk lansia ada perlakuan khusus begitu ya, karena faktor itu tadi, usia dan juga mobilitas dari lansia, sehingga dilakukan door to door. Apakah ada target sampai 70% kira-kira agenda atau istilahnya itu ukurannya dalam tingkat Provinsi Jawa Timur sampai tercapai di bulan keberapa ini, dokter? Ya, karena jujur aja ya, di aspek mortalitas itu lansia memegang peranan penting. Ya. Banyak kasus-kasus COVID yang meninggal itu lebih banyak pada kasus lansia dengan beberapa komorbid. Ya. Memang target kita secara ilmiah ya makin cepat makin baik. Ya. Makin cepat makin baik. Tapi dari sisi program, artinya kalau kita pengen levelnya masuk level 1, berarti minimal lansia yang tercover di Jawa Timur harus lebih dari 60%. Ya. Yang kita harapkan ya dalam hitungan lebih cepat lebih baik, karena semua kita dorong untuk gimana upaya untuk mempercepat terutama untuk lansia. Dan jangan lupa juga remaja, karena ini terkait dengan pembelajaran tatap muka. Dimanapun remaja juga menjadi prioritas bagi kami. Oke. Remaja itu masuk yang kategori umum itu ya, dokter ya? Bukan ada istilahnya perhitungannya sendiri, tidak ya gitu? Remaja itu sebetulnya ada tersendiri sasaran remaja, ya. Sehingga nanti diharapkan ini menjadi bagian dari upaya untuk koordinasi dengan dinas pendidikan. Ya. Jadi PTM kan harus aman itu gurunya harus tervaksin, muridnya tervaksin, ya. Kemudian tenaga-tenaga internal di rumah, di sekolah juga harus tervaksin, dan itu yang nanti menjadi upaya koordinasi kita dengan dinas pendidikan. Ya. Oke, baik. Sahabat pendengar dan pemirsa, masih bersama di program Dinamika Jawa Timur dengan tema kita, Juru Sukses Jawa Timur Turunkan Level PPKM, bersama dua narasumber. Ada Dr. Erwin Asta Triyono, beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Lalu juga ada Dr. Ika Ira Puspitasari, dosen Data Sains Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Dan Anda bisa bergabung untuk bertanya di 0811 309 1009. Saya bergeser ke Bu Ira. Bu Ira, dari data yang dimiliki oleh sahabat-sahabat di Pasca UNER, apakah ini istilahnya sifatnya temporary? Takutnya nanti pas ada holiday gitu ya, meskipun di liburan Maulid Nabi besar sallallahu alaihi wasallam ini digeser oleh pemerintah nih jadi tanggal 20. Tujuannya sih supaya menekan adanya lonjakan angka kasus COVID. Tapi di sisi lain liburan itu kan juga panjang, dalam arti kata ada kan di akhir tahun, kemudian liburan sekolah dan sebagainya. Kalau dari sahabat-sahabat di Pasca Sarjana seperti apa nih Bu Ira? Baik, terima kasih Pak Panji. Baik, kalau dari kami di Pasca, tentu saja sudah digodok ya masalah tentang penanganan COVID ya, yang perlu kita apresiasi dengan baik. Penurunan kasus saat ini di Jawa Timur ini kerjasama semua pihak, termasuk juga peran aktif dari masyarakat. Namun betul yang tadi disampaikan oleh Pak Panji, jangan sampai
euforia karena liburan, kemudian khawatirnya nanti melonjak lagi kasusnya, dan yang dikhawatirkan itu ada gelombang 3, mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Dari Pasca sendiri, selain dari pengolahan data yang sekarang, itu juga ada terkait dengan pencegahan, terutama dari sisi komunikasi. Jadi di sini kami salah satunya yang kami terapkan adalah Protection Motivation Theory atau teori PRT. Tujuannya supaya masyarakat itu tetap waspada, tidak lengah, namun juga pesan-pesan ini bisa diterima masyarakat tanpa masyarakat menolak karena misalnya fear mongering, menakut-nakuti secara berlebihan. Padahal tidak, ini supaya kita semua tetap waspada. Nah, salah satunya di sini yang perlu disampaikan adalah selain anjuran 6M, 3T, dan vaksin dari Dinas Kesehatan, dari Kemenkes, itu adalah dampak. Kalau misalnya kita terlalu euforia berlebihan, kemudian kita tidak disiplin, mulai kendor, nah itu dampaknya nanti seperti apa? Mungkin kita juga ingat bagaimana gelombang 1, terlebih lagi gelombang 2 bulan Juli, Agustus kemarin, yang dampaknya sangat signifikan dan membuat trauma di kalangan masyarakat. Nah ini kita berharap semuanya jangan sampai itu terjadi lagi. Nah ini komunikasi yang efektif perlu diingatkan tanpa menimbulkan kekhawatiran berlebihan agar kegiatan ekonomi juga tetap berjalan dengan baik. Iya, untuk penggeseran hari libur, kemudian pengurangan hari libur, apakah menurut Bu Ira ini juga efektif sebagai satu di antara cara kita menekan lonjakan COVID-19 ini, Bu Ira? Harapannya seperti itu, Pak Panji ya. Jadi ada pergeseran hari libur, kemudian pengurangan hari libur, karena tadi salah satu di antara new normal adalah pada saat ini adalah mengurangi mobilitas berlebihan. Nah, harapannya masyarakat yang memang berpergian, memang ada kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang tidak bisa ditunda, tapi kalau untuk kebutuhan yang relatif bisa ditunda, seperti untuk rekreasi, ini bisa dipertimbangkan ulang. Nah, salah satu aksi dari pemerintah ini tadi mengurangi hari libur atau menggeser hari libur. Harapannya ini bisa cukup untuk mengurangi mobilitas, kemudian juga tetap mengingatkan masyarakat bahwa COVID-19 ini masih ada, dan juga supaya tetap disiplin dalam menjaga protokol kesehatan. Iya, kalau Anda melihat Bu Ira, sampai sejauh ini masyarakat ini sudah ada level kesadaran yang cukup nggak sih mengenai adaptasi kebiasaan baru, kemudian patuh terhadap protokol kesehatan? Karena kalau dari beberapa informasi yang juga kami dapatkan, upaya terus dilakukan memang oleh pihak sahabat-sahabat dari Satpol PP, kemudian polisi, TNI untuk melakukan operasi justisi. Satu diantaranya menindak mereka yang istilahnya tidak abai terhadap protokol kesehatan, tidak memakai masker, terus tidak jaga jarak. Ini kan beberapa kesempatan saya juga pernah lihat di Surabaya itu ada kafe tempat nongkrong itu yang disamperin oleh tim Satgas Kota dan juga melakukan testing terhadap mereka. Sampai sejauh ini kalau kita lihat dari hitungan waktu itu ya sudah hampir 2 tahun, tapi mungkin di antara masyarakat kok masih istilahnya abai, mungkin juga berpikir wah COVID ini sudah berakhir gitu. Bagaimana Bu Ira? Ya, benar sekali. Kalau kita lihat secara keseluruhan dari mulai awal pandemi sampai saat ini sudah terlihat ya ada peningkatan kesadaran masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan masker, kemudian menerapkan protokol kesehatan, juga melaksanakan vaksin. Namun memang betul tantangannya di masyarakat, salah satunya karena sekarang kasus yang sudah semakin menurun itu mulai kendor, mulai mengurangi kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Nah, di sini adalah tanggung jawab kita semua untuk saling mengingatkan bahwa COVID-19 ini masih ada, termasuk tadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Satpol PP, kemudian dari Dinas Kesehatan, dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, itu saya rasa patut diapresiasi untuk tetap mengingatkan masyarakat supaya tetap waspada dan tidak euforia berlebihan. Kemudian hal lain yang bisa dilakukan adalah memasifkan informasi melalui berbagai media. Salah satunya adalah yang saya amati masih
mungkin lebih banyak yang terkait dengan warning tentang advice, tapi dampak kalau misalnya masyarakat ini abai atau mengendorkan protokol kesehatan ini yang juga perlu terus dikomunikasikan pada masyarakat. Contohnya kalau misalnya sampai terjadi gelombang 3, nah ini potensi kerugian, tentu saja pasti ada kerugian yang besar dari sisi kesehatan, tapi dari sisi ekonomi ini juga perlu disampaikan kepada masyarakat. Harapannya karena masyarakat ini beragam, ada yang sekali mendengar informasi potensi kerugian bisa patuh, tapi ada juga yang butuh perspektif lain. Misalnya kalau disampaikan harus pakai masker, kemudian harus jaga jarak, kesehatan, dan itu kurang begitu didengar. Tapi begitu ada kewajiban untuk masuk mall misalnya harus vaksin, nah ini baru mau vaksin. Nah, menurut saya salah satu gaya komunikasi ini yang perlu juga diterapkan agar kesadaran masyarakat itu semakin baik dan tidak kendor dengan adanya penurunan kasus ini. Jadi bisa dikatakan harus dipaksa begitu ya masyarakat untuk tetap patuh gitu ya Bu Ira ya, karena aplikasi Peduli Lindungi yang tadi sempat Anda singgung memang sudah mulai banyak digunakan di berbagai instansi begitu. Jadi mau tidak mau mereka yang ada kepentingan juga harus istilahnya minimal vaksin dosis pertama gitu loh. Iya benar sekali Pak Panji. Baik, Bu Ira, Dr. Erwin, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali. Dan juga ada beberapa pertanyaan ini yang sudah masuk lewat channel YouTube kami, atau juga lewat WA, lewat SMS di 08 11 309 1009. Kita jeda dulu, kita ikuti beberapa pesan berikut ini. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air hidup yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Muka kamu selalu cerah ya? Ah masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh. Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus. Kulit wajah tampak lebih cerah loh. Oh ya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash. Sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit. Oh, ya? Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacaptin yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit, dan menyegarkan sehingga wajah tampak lebih cerah. Kalau bedak pakai apa? Apalagi pas kena sinar matahari. Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake. Bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan make up. Mengandung SPF 18, chamomile oil, dan vitamin E yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Begitu, mau coba ah. Jangan lupa sama Venus skincare lainnya. Cleansing, face toner, dan hand body milk. Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti. Dari Kimia Farma. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi
bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur 2021 nomor 188-01.3/2021 tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan denda dan BBNKB, pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor dan bebas BBN, biaya balik nama kedua dan lain-lain. Insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan dan menangkan hadiahnya 30 juta berupa tabungan umroh tahap 2 untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Pemutihan dana insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur bisa membayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Muhammad Muklis bin Wasis. Muhammad Muklis bin Wasis dulu tinggal di Pilang Bangu, RT 8 RW 3, Desa Kemangsen, Kecamatan Balungbendo, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Muhammad Muklis bin Wasis dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Rabu 20 Oktober 2021 jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dinamika Jawa Timur dengan tema Juru Sukses Provinsi Jawa Timur turunkan level PPKM, di mana seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Kesehatan tadi, 34 kabupaten kota di Jawa Timur ini sudah masuk pada level 1 dan ini sifatnya dinamis ya, kadang bisa naik, bisa juga turun begitu. Tapi harapannya kita sih berharap dan juga berupaya semoga tetap stabil di level 1. Syukur-syukur 0 angka kasus COVID ya. Baik, pertanyaan yang sudah masuk, saya mohon izin Pak Kepala Dinas Kesehatan dan juga Bu Ira, saya ke redaksi terlebih dahulu. Ramanda.
Ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul di redaksi. Yang pertama ada Aziza dari Candi. Untuk vaksinasi di daerah, terutama kampung ataupun desa sampai saat ini, apakah sudah bisa membantu mengurangi turunnya level PPKM? Yang kedua dari Instagram @talita. Pak, yang saya tahu selama ini banyak lembaga yang melakukan vaksinasi secara door to door. Apakah itu tidak menimbulkan klaster baru? Yang ketiga, dari Twitter @rinjani, Pak, untuk daerah vaksinasi dosis pertama Sinovac yang mulai menipis, apakah tidak bisa dialihkan ke jenis vaksin yang lain? Oke. Ya, 3 pertanyaan dulu sementara ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bertanya. Monggo tanggapannya Pak Kepala Dinas. Ya, baik sekali. Pada prinsipnya level PPKM itu memang salah satunya ditambahi indikator vaksin. Sehingga gimana pun kita perlu untuk meningkatkan cakupan dari vaksin supaya kita bisa menurunkan level PPKM. Meskipun secara teoritis, secara ilmiah, ya kita membutuhkan supaya bisa mempercepat terjadinya yang namanya kekebalan kelompok. Supaya betul-betul kita bisa mengendalikan secara lengkap COVID-19. Kemudian terkait dengan door to door, apakah nggak menimbulkan klaster baru? Ya, saya tambahkan ilmunya. Pada prinsipnya COVID ini pintu masuknya 3, ada di mulut, hidung, dan mata. Selama kita bisa melindungi 3 lubang ini, maka diharapkan tidak bisa leluasa virus itu untuk transmisi atau menyebar. Makanya meskipun itu door to door, selama kita menggunakan alat pelindung diri yang baik, diharapkan nanti bisa mencegah terjadinya transmisi dan tetap bisa meningkatkan capaian terhadap vaksin. Yang penting kan 6M-nya dijaga. 6M itu ya menggunakan APD yang bagus, kemudian cuci tangan, kemudian menjaga jarak dan sebagainya tanpa kerumunan, insya Allah akan aman. Kemudian terkait dengan dosis 1 Sinovac, memang secara ilmiah kalau dosis 1 Sinovac maka dosis 2-nya tetap Sinovac. Ya. Dan nggak usah khawatir karena negara dalam tanda kutip pemerintah pusat sudah menghitung sebetulnya berapa stok vaksin yang ada di nasional. Yeah. Kemarin kita sudah mendapatkan data juga kalau nggak salah sekitar minggu ini kita akan kedatangan kurang lebih 1,2 juta dosis vaksin, khususnya Sinovac, yang nanti bisa dipakai untuk yang kedua. Tapi pada prinsipnya tetap prioritas kalau bisa penyuntikan pertama bisa dimaksimalkan. Baik Pak Kadinkes. Ini saya juga lihat di channel YouTube ada pertanyaan ini dari Abah Sulaiman, gimana solusinya Pak untuk lansia yang belum divaksin? Oke, terima kasih Abah Sulaiman. Kemudian juga ini anak-anak muda ini kan sekarang banyak yang lihat sosmed ini Pak Kepala Dinas. Bagaimana dengan kasus yang viral kemarin mengenai influencer yang kabur dari karantina? Sebenarnya aturan untuk karantina itu berapa lama sih Pak? Supaya orang itu jadi paham, karena ada yang mengatakan 1 minggu, ada yang mengatakan 5 hari dan sebagainya. Dari Niko. Dan ini yang pertanyaan berikutnya, ini yang tertuju kepada Ibu Ira ini kelihatannya. Bu, kalau apakah ada data untuk penerapan tracing yang dilakukan ini sudah sesuai harapan nggak ya Bu? Karena kelihatannya kalau melihat dari 3T, tracking, testing, dan tracing, ini tracingnya yang kurang maksimal. Tuh, baik. Terima kasih untuk Mas Wahyu yang ada di Krian. Monggo, 2 pertanyaan di awal tadi tertuju Pak Kepala Dinas. Monggo Pak Dr. Erwin. Baik. Gimana dengan lansia yang belum divaksin? Upayakan mencari akses di masing-masing kabupaten kota. Karena kabupaten kota itu sebetulnya sudah diberikan target oleh pemerintah pusat untuk memaksimalkan terutama vaksinasi pada lansia. Sehingga bisa yang menghubungi puskesmas atau mungkin layanan-layanan vaksin lokus-lokus tertentu. Yang jelas lansia
saat ini diprioritaskan. Kemudian yang kedua terkait dengan sosmed influencer yang kabur dari karantina. Pada prinsipnya, karantina itu diperlukan untuk mencegah jangan sampai ada varian dari luar itu dengan leluasa masuk ke dalam negara kita. Ya, ini contoh terbaik itu pada saat bulan Juni, Juli, saat teman-teman dari PMI datang dari luar dan ternyata tidak disiplin dalam menerapkan karantina sehingga terjadi yang kita namakan serangan gelombang kedua itu dengan varian Delta ini. Sehingga yang kita harapkan sebetulnya ya ini teamwork, membuat kerjasama tim. Kerjasama tim itu artinya pemerintah sudah membuat kebijakan, masyarakat sudah mengerjakan karantina itu, kebijakan-kebijakan ditambah individu. Karena prinsipnya individu itu kalau mengikuti program pemerintah itu bisa menyelamatkan beliau sendiri, menyelamatkan masyarakat dan keluarganya, dan menyelamatkan negara itu. Sehingga harapan kita ke depan, karantina jangan dianggap menjadi hukuman, bukan, tapi ya sebetulnya alat negara untuk menyelamatkan semuanya, baik untuk pasien atau klien atau masyarakat. Kemudian kalau pertanyaannya berapa lama karantina? Sebetulnya karantina itu idealnya sama seperti kontak erat. Jadi kalau kita curigai kontak erat maka kurang lebih 14 hari. Cuma kita membagi itu misalkan 5 hari ada di isolasi atau karantina terpusat, maka sisanya tetap karantina tapi di tempat masing-masing. Isolasi mandiri gitu Pak? Isolasi, mungkin isolasi itu istilah untuk yang sudah positif. Tapi kalau untuk masih ragu-ragu atau masih kita monitor lebih condong istilahnya karantina biasanya. Baik, saya bergeser ke Bu Ira. Pertanyaan dari Mas Wahyu tadi mengenai 3T, testing, tracing dan juga treatment. Ini yang disoroti adalah tracingnya ini yang kurang maksimal. Apakah saran dari Pasca UNER ini? Monggo Bu Ira. Baik, terima kasih. Dari data yang saya baca tadi pagi, tapi mungkin data lebih lengkapnya ini ada di Dinas Kesehatan. Untuk tracing itu sendiri, di data Agustus 2021 ini sudah ada peningkatan dari 1,17 naik lebih dari 800% menjadi 10,32. Nah, harapannya ini bisa meningkat sehingga mencapai kondisi ideal seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Erwin, yaitu 1:14. Kemudian untuk data di Jawa Timur itu salah satunya juga bisa dilihat di info COVID-19 Jatim Prof. Nah, di situ juga ada data tentang kontak erat. Nah, kemudian untuk meningkatkan tracing, ini sebenarnya pemerintah sudah banyak melakukan upaya. Salah satunya adalah penggunaan teknologi untuk pelacakan dan pengujian. Jadi di sini diintegrasikan melalui database New All Record, semua hasil uji COVID itu diintegrasikan dengan sistem catatan sipil nasional, termasuk salah satunya di aplikasi Peduli Lindungi. Jadi harapannya tracing ini bisa lebih terlihat, teridentifikasi, dan bisa ditingkatkan. Baik. Dan ini, ada yang mau ditambahkan Bu Ira? Atau cukup? Sampun. Baik. Ini kebetulan juga ada SMS yang baru saja masuk nih di 0811 309 1009. Saya coba cek dulu. Dari Pak Jai di Porong, pertanyaannya begini, vaksin itu kan beragam. Ada vaksin Sinovac, Pfizer, Moderna dan sebagainya. Tapi yang menjadi hal yang disoroti Pak J ini, efikasi dari masing-masing vaksin itu cukup berbeda antara vaksin A dengan vaksin B, sehingga masyarakat yang sudah terlanjur di vaksin yang efikasinya rendah terkadang merasa dalam tanda kutip cemburu dengan vaksin yang efikasinya tinggi. Supaya hal ini tidak menimbulkan polemik di masyarakat, seperti apa ini Pak Erwin atau Pak Kadinkes ini? Iya, terima kasih Pak J pertanyaannya. Ini memang banyak ya kalau melihat dari berita-berita yang ada di media vaksin, kalau boleh disebut mereknya Pfizer,
Johnson Johnson, Moderna, dan di situ kan ada efikasinya yang presentasinya cukup tinggi. Nah, kalau ini diterima secara mentah-mentah oleh masyarakat, kan masyarakat jadi iri. Wah, enak ya yang dapat vaksin yang Pfizer, yang Moderna, yang Johnson Johnson itu efikasinya lebih tinggi. Bagaimana menurut pendapat Anda ini, Pak Kepala Dinas? Jadi gini, Pak Panji, memang sosialisasi seperti ini itu penting supaya tidak menyebabkan salah paham di lapangan. Jadi bagi kami tim medis tidak perlu memilah dan memilih vaksin apa yang yang harus kita cari. Ya. Karena vaksin ini prinsipnya adalah strategi komunitas populasi, bukan strategi individu. Artinya makin cepat kita mencapai 70%, insya Allah kita makin bisa mengendalikan secara utuh. Ya. Daripada kita nunggu vaksin Moderna yang katanya terbaik, tapi datangnya baru ada 3 bulan lagi, itu justru lebih tidak menguntungkan. Ya. Jadi pada prinsipnya apa yang di hadapan kita ada vaksin, silakan ambil. Itu prinsip nomor 1. Prinsip nomor 2, memang betul efektivitas itu kan diukur dari studi in vitro, ya, studi in vitro. Jadi melalui pemeriksaan lab dan sebagainya. Tapi studi in vivo belum ada jaminan bahwa apakah efikasi bagus itu terus-seterusnya jangka panjangnya baik. Itu masih perlu penelitian lebih lanjut. Meskipun saat ini yang kita kerjakan di lapangan bahwa data-data sementara menyebutkan memang bervariasi efektivitasnya. Itu ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80. Tapi bagi kami yang penting semua tervaksin dulu. Ya. Nanti setelah itu baru kita pertimbangkan mana yang kira-kira imunitasnya masih kurang, ya kita melakukan booster. Itu kita pertimbangkan untuk strategi berikutnya. Tapi yang jelas hari ini saran kami, apapun vaksin yang tersedia, ambil dulu. Karena itu menjadi kunci untuk bisa menerapkan strategi nasional supaya herd immunity bisa segera tercapai. Itu kira-kira apa? Kalau untuk masyarakat ini memang cukup hanya 2 dosis saja ya gitu ya Pak Dinkes ya, Pak Kepala Dinkes ya. Iya, sesuai dengan anjuran dari masing-masing vaksinnya. Misalkan JNJ cukup 1 kali, ya kita ngikuti 1 kali. Memang mekanisme kerjanya kan berbeda. Tapi yang jelas tujuannya sama, membangkitkan imunitas kita. Mau 1 kali, mau 2 kali. Tapi kan isu keadilan itu juga penting. Ya, sehingga bagi kami vaksin yang ada ambil aja dulu, nanti kita pertimbangkan berikutnya terkait dengan studi-studi yang lebih baru. Iya, betul. Karena istilahnya itu vaksin itu kan juga diberikan secara gratis ya, jadi masyarakat ayo segera kita vaksin, dan relatif banyak tempat yang sudah menyediakan untuk kita divaksin ya. Minimal kita datang ke puskesmas lah, karena puskesmas agendanya setiap hari itu ada kalau nggak salah ya. Baik. Ya. Terakhir, ini saya ke Bu Ira. Bu Ira, terkait dengan tema kita untuk pagi hari ini, di mana Provinsi Jawa Timur bisa dikatakan pencapaiannya luar biasa. Banyak daerah yang sudah masuk pada level 1 PPKM. Kalau melihat pada peta sebaran ini, warnanya kuning semuanya. Kalau dulu itu kan colorful gitu ya, ada merah, ada orange, ada kuning. Tapi sekarang alhamdulillah kuning gitu ya. Baik, monggo Bu, pesan dari Anda. Baik, ya ini satu hal yang patut kita syukuri dan kita apresiasi, kerjasama dari semua pihak yang sangat baik. Kemudian satu hal yang perlu kita perhatikan adalah kita juga tetap waspada, tetap menjalankan protokol kesehatan 6T, 3T, kemudian bagi yang belum divaksin, segera divaksin. Sekarang sudah banyak tempat yang menyediakan vaksin, kemudian di sejumlah daerah tadi ada yang menjalankan door to door, itu baik sekali, terutama bagi warga senior ataupun yang punya disabilitas yang sulit untuk menuju ke tempat vaksin. Nah, kemudian sekarang juga pergerakan masyarakat juga semakin meningkat, kegiatan ekonomi juga sudah menggeliat. Nah, ini juga bisa dipertahankan dengan tetap memperhatikan dampak kesehatan tadi. Jadi jangan sampai kita lengah, jangan sampai terjadi gelombang ketiga, karena kita tahu kemarin pada saat puncak gelombang 1, puncak gelombang 2 itu
meninggalkan dampak dan trauma di masyarakat. Jadi kita semua bekerja sama bagi masyarakat juga untuk saling mengingatkan dan tetap disiplin untuk protokol kesehatan supaya tidak sampai terjadi gelombang ketiga dan kita bisa segera bangkit kembali. Amin, mudah-mudahan seperti itu. Baik, terakhir ke Dr. Erwin, Pak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Kira-kira mudah-mudahan saya nggak mimpi ya Pak ya, kalau ke depan ini peta yang dirilis Dinas Kesehatan warnanya nggak kuning tapi hijau semuanya, kira-kira mungkin nggak Pak? Monggo sekaligus pesan dari jenengan Pak Dr. Erwin. Ya, pada prinsipnya kebersamaan itu penting. Jadi mau hijau atau mau kuning itu sebetulnya gimana upaya kita dengan masyarakat, dengan semua elemen-elemen stakeholder terkait, TNI Polri itu satu visi, satu misi. Ya. Apa itu visi misinya? Satu, kita sadari bahwa ke depan mungkin COVID akan ada jangka panjang dan nanti mungkin ya sama seperti flu-flu yang lain yang kita masih terus kaji pola kekuatan transmisinya maupun kekuatan untuk severitasnya. Tapi apapun bentuk virusnya, tetap 6M, 3T dan vaksin itu menjadi kunci utama. Jadi kita mengharapkan semua masyarakat ikut serta untuk mengendalikan 6M, 3T, dan vaksin. 6M itu tadi sudah kita sampaikan, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian ditambahi mengurangi mobilitas, kerumunan, makan minum bersama. Dengan 3T, 3T itu harus mau, kalau misalkan dihitung oleh teman-teman itu ada resiko kontak erat untuk mau di tracing. Nggak boleh ada stigma di situ. Dan yang terakhir, vaksinasi. Itu menjadi kunci. Kalau semua sudah kita kerjakan, memang hadiahnya itu manis sekali. Berupa apa? Berupa bisa sekolah lagi, bisa membangkitkan ekonomi lagi, sosial budaya bangkit lagi, tapi tetap dengan kultur baru, new normal yang namanya 6M, 3T, dan vaksin. Kira-kira itu usulan dari kami untuk masyarakat. Baik, ini mohon maaf, ini ada satu pertanyaan terakhir yang sudah masuk. Ini mohon maaf Pak Kadis. Ini pertanyaannya dari Pak Said yang ada di kawasan Gresik ini. Kalau virusnya itu jadi misalnya jadi varian yang lebih cepat, lebih ganas dan sebagainya, kira-kira perlu vaksin lagi nggak Pak yang sudah divaksin? Monggo tanggapannya nih Pak Kadis. Ya, ini kembali secara ilmiah dulu ya. Biasanya virus itu tapi ini bukan euforia ya. Ini hanya pendapat ilmiah. Memang virus itu makin lama bermutasi relatif makin lemah, teoritis ya. Sehingga apakah nanti ke depan perlu vaksin, itu kajiannya masih belum lengkap. Sehingga kalaupun kita mengkaitkan dengan aspek ilmiah, mungkin iya, mungkin tidak. Dalam tanda kutip, kalau ke depan nanti ternyata virusnya itu mutasinya mengarah pada sesuatu yang lebih menular dan ganas, maka vaksin menjadi isu terbaiknya. Tetap harus kita kerjakan. Tapi kalau secara teoritis ternyata lebih lemah, maka imunitas diri sendiri yang menjadi kuncinya. Ya. Jadi semua masih terus kita kaji, apakah perlu vaksin ulang apa enggak, tapi yang jelas ikuti aja program pemerintah karena mereka sudah disupport dengan data-data ilmiah yang terbaik supaya bisa memberikan manfaat terbaik untuk masyarakat. Baik. Mungkin saran juga untuk kita semuanya adalah ikuti aja, kalau vaksin sekarang harus ikut, yang belum vaksin ayo segera kita vaksin gitu ya. Yang belum vaksin dosis kedua sesuai jadwalnya, monggo ayo segera kita vaksin karena tempat-tempat untuk pemberian vaksin ini sudah mulai banyak kok di berbagai tempat ya. Baik, matur nuwun Bu Ira, matur nuwun Pak Kepala Dinas Kesehatan Dr. Erwin untuk waktunya. Semoga selalu sukses, salam sehat kita untuk semuanya, dan ini tentunya juga bisa menjadi input yang luar biasa, wawasan bagi kita semuanya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.